Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Shalatu wassalamu ala nabiyillah nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalani salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi salah satu pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya, dan mudah-mudahan pula kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang iman, sebagaimana menjadi tema kita, yaitu dalam bahasa baperan, yaitu nongkrong bahas perkara iman. Dalam materi sebelumnya kita membahas tentang apa yang disebut ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan, mengetahui manusia. Yang kita bahas di bab ma'rifatul insan, yang pertama definisi insan sendiri. Yang kedua yang kita bahas daripada ma'rifatul insan, yang kedua proses kehidupan insan itu. Definisi insan dibahas, kita ulang lagi sedikit definisi insan. Bahwasanya namanya manusia itu mempunyai definisi. Apa manusia definisinya? Yaitu hayawanun natik, hewan yang suka berpikir atau hewan yang suka berbicara. Berbicara apa? Berbicara tentang ayat-ayat Allah. Berpikir apa? Berpikir tentang ayat-ayat Allah. Mau ayat-ayat Allah yang berbentuk qauliyah, af'aliyah, atau kauniyah. Itu definisi insan. Hakikatnya seperti itu. Yang kedua, proses kehidupan manusia. Proses kehidupan manusia, kita sudah tahu bahwasanya manusia menjalani 5 alam. Yang pertama ada yang disebut alam arwah, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzakh, yang kelima alam akhirat. Alam yang terakhir yaitu alam akhirat bersifat yaitu abadi, tidak ada akhirnya. Selain di alam akhirat itu mah semua bersifat sementara. Dari alam arwah sementara udah selesai, kita sudah menjalani alam arwah. Di alam rahim kita sudah selesai menjalani alam rahim, kehidupan di alam rahim. Sekarang kita jalani alam dunia. Begitupun alam dunia, yaitu hanya sementara, hanya sebentar. Nanti juga alam barzakh. Alam barzakh itu bersifat sebentar, yaitu alam barzakh mah fase di mana alam yang menjadi ujung alam dunia dan awal alam akhirat. Makanya bisa menjadikan tolok ukur di alam barzakh itu. Ketika di alam barzakhnya mendapat siksa, maka bisa menjadi tolak ukur bahwasanya alam akhirat pun akan disiksa, akan mendapatkan siksa. Ketika di alam barzakhnya malah mendapat nikmat kubur, insya Allah di alam akhirat pun akan mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu berbentuk surga. Makanya menjadi gambaran alam barzakh itu pun sama, bersifat sementara.
Yang ketiga yang hadis bahas di Ma'rifatul Insan yaitu asal penciptaan daripada manusia itu sendiri. Kita tahu bahwa asal penciptaan manusia itu sendiri yaitu asalnya dari bapak kita yakni Nabi Adam. Kita harus tahu Nabi Adam diciptakan dari apa. Nabi Adam diciptakan melalui 3 fase tanah bahasanya. 3 fase tanah. Disebut tin, nanti sesudah tin disebut apa? Tin, hama imasnun, lalu sol 3 gitu. Tin, hama imasnun, sol gitu. Tin itu adalah tanah basah. Hama imasnun, tanah basah. Tin itu tanah kering yang berwarna hitam. Hama imasnun disebutnya tanah basah. Disebutnya tin itu adalah tanah yang dari campuran dari beberapa tanah. Lalu dicampurkan dengan air disebutnya hama imasnun. Ketika sudah kering itu nanti disebutnya sol. Makanya penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia Nabi Adam itu prosesnya 120 tahun di tafsir Sawi bahasanya. Nah, proses penciptaan Nabi Adam itu menjadi gambaran sama seperti proses penciptaan manusia pada umumnya. Hanya beda dari segi waktu aja dan dari segi jenisnya. Kalau proses penciptaan Nabi Adam dari tanah, kalau proses penciptaan manusia mah semuanya awalnya dari mani dulu, nutfah, lalu menjadi alaqah, lalu menjadi mudghah. 3 fase juga sama. Gitu. Kurun waktunya beda. Nabi Adam mah kurun waktunya 124 tahun, lalu 120 tahun, ketika sudah jadi 120 tahun lalu ditiupkan ruh sama Allah. Hiduplah Nabi Adam. Begitupun manusia. Ketika sudah jadi mudghah lalu ditiupkan ruh, hiduplah manusia gitu. Begitu sama. Makanya proses penciptaan Nabi Adam itu menjadi gambaran bahwasanya proses penciptaan manusia pun seperti itu. Maksudnya seperti itu. Yang keempat, Ma'rifatul Insan, kita harus tahu yang namanya tabiat daripada insan. Sifat, tabiat, watak daripada insan itu sendiri. Sifat manusia secara globalnya, sifat bawaan manusia itu di dalam Al-Quran nggak ada yang baik. Ada yang sifat bawaan manusia tuh innau kana doluman dahula, manusia itu dolim, bodoh, manusia itu suka kana fakhuru, manusia itu suka gumede, suka berbangga diri. Itu sifat bawaan manusia yang ada di dalam Al-Quran itu nggak bagus. Maka dari itu tabiat manusia dibagi 3. Ada tabiat manusia yang diambil dari bahimah, hewan-hewan ternak. Apa tabiat hewan ternak itu? Ketika sudah kenyang, udah diem. Yang penting mah isi perutnya terpenuhi. Itu hewan ternak. Lihat aja kebo, lihat aja hewan-hewan kambing. Kalau lapar mah galak. Tapi kalau udah kenyang bego. Itu tidak bisa dihindari tabiat manusia seperti itu. Yang kedua, tabiat manusia itu diambil dari sabuiyah, hewan buas. Apa hewan buas itu? Yaitu suka mendolimi, berkuasa, merasa berkuasa, akhirnya dolim. Yang ketiga, sifat syaitoniyah. Sifat syaitoniyah apa? Sombong. Sifat setan itu sombong. Itu manusia pun seperti itu. Ketika sudah berkuasa ya akan terjadi namanya sombong, takabur. Yang keempat, manusia itu tabiatnya bisa diambil daripada malaikat, yaitu taat. Nah, dari 4 tabiat itu yang perlu kita usahakan gimana caranya manusia itu mengambil sifat malaikat. Walaupun mayoritasnya sifat-sifat yang buruk, tapi kita usahakan supaya kita mengambil sifat daripada sifat malaikat, yaitu taat. 3 dibanding 1. Yang baiknya cuma 1, yang buruknya 3. Gimana caranya kita mengupayakan yang 1 itu? Itu tabiat manusia.
Yang terakhir, karakteristik manusia. Karakteristik manusia yang Allah ciptakan, mulai dari Nabi Adam dan seterusnya. Di situ Allah menciptakan dua karakteristik manusia. Apa? Yaitu muslim dan kafir. Makanya kan ibitu ba'dukum ala ba'din abdu. Allah turunkan Nabi Adam, nanti keturunan Nabi Adam satu sama lainnya akan menjadi musuh. Artinya wa minhum mu'minun wa minhum kafir. Sebagian ada yang mukmin, sebagian ada yang kafir. Jangankan berbicara umat-umat manusia zaman sekarang, anak Nabi Adam pun ada yang taat, ada yang nentang Allah. Itu Qabil dan Habil gitu. Disengaja Allah sengaja supaya jadi iktibaran, supaya membedakan karakteristik manusia, mana yang mukmin, mana yang kafir gitu. Mana yang mukmin, mana yang kafir, itu karakteristik manusia. Itu 5 ma'rifatul insan yang harus kita ketahui. Jikalau kita sudah mengetahui 5 itu, maka bakal kerasa man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengetahui dirinya, maka ia akan mengetahui Tuhannya. Itu bakal kerasa. Karena kenapa? Dari mengetahui insan aja kita sudah berkaitan dengan Allah. Jangan dulu membahas tentang Allah, tahuilah manusia itu sendiri. Ketika sudah tahu manusia, hakikat dari manusia itu, dari mulai asalnya, nanti tujuannya kemana, asal penciptaannya, lalu aksamnya, akan berkaitan ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya ke Allah juga. Maka dari itu, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa orang yang mengetahui dirinya, pasti dia mengetahui Tuhannya. Enggak, bukan tahu, iya gue manusia, cuman manusia ngomong gitu nggak bakal keterkaitan dengan Allah. Itu yang harus kita pahami, 5 makrifah itu, 5 daripada makrifatul insan. Yang kedua, bagian daripada makrifat juga ada yang disebut makrifatullah. Ma'rifatullah, setelah kita mengenal apa itu manusia, yang kedua kita harus tahu ma'rifatullah, mengenal yang Allah. Kita sering mendengar Allah, tapi kita belum tahu Allah itu apa, Allah itu siapa, apa sih Allah itu, definisi Allah. Berbicara tentang definisi Allah, ulama berbeda-beda mendefinisikan Allah tersebut. Ada ulama yang mendefinisikan Allah itu azatul wajibatul wujud, zat yang wajib adanya. Al-mujtami'atu li jami'il kamalat, al-munazzatu an jami'in nuqson. Allah itu zat yang wajib adanya. Suatu zat yang wajib adanya. Yang mana di zat itu terkumpul sifat-sifat kesempurnaan. Dan di zat itu kosong dari sifat-sifat kekurangan. Itu Allah. Zat yang wajib adanya, bahwasanya zat di alam dunia ini terbagi 3. Ada yang mungkin wujud, ada yang wajibul wujud, ada yang mustahil wujud. Yang mungkin wujud itu adalah adanya makhluk. Adanya makhluk disebutnya mungkin wujud. Mau ada kek, mau enggak, akan terpikir gitu. Logis bahasa kita, masuk akal. Sesuatu yang mungkin, mau ada mau enggak, ya namanya juga mungkin aja, bisa ada bisa enggak. Ada mustahilul wujud. Mustahilul wujud itu adalah tidak terfikirkan oleh akal kita bahwa itu perkara ada gitu. Seperti mana? Seperti Allah, zat Allah itu ada 2. Akal tidak bisa menghukumi bahwasanya Allah itu ada 2, nggak masuk akal bahasa kita, bahwasanya Allah itu 2. Kenapa nggak masuk akal? Karena gini, kalau misalnya Allah 2, di dalam memutuskan suatu perkara, nanti pasti ada beda pemahaman. Contoh kecilnya, misalnya Allah 1 pengen nurunin hujan, Allah yang kedua nggak pengen nurunin hujan. Dari contoh kecilnya aja, beda pemahaman. Coba kalau misalnya Allah berbeda pendapat seperti itu,
bagaimana nasib alam semesta ini? Akan bagaimana gitu. Apakah serapih kayak sekarang gitu. Sedemikian rapih kayak sekarang kan pasti ada bentroknya gitu. Kalau misalnya Allah kan akal kita nggak bakal bisa memainstream itu gitu. Makanya disebut mustahil wujud. Ada yang ketiga wajibul wujud. Adanya itu wajib akal. Sehingga akal tidak mengerti jikalau ini perkara tidak ada. Seperti mana? Seperti adanya pencipta. Bahwasanya kita sudah memahami bahwa alam semesta ini ada. Sedemikian rapi alam semesta ini bentuknya, tidak mungkin kalau misalnya nggak ada pencipta. Artinya akal kita tidak memahami kalau alam semesta ini sedemikian rapi ini nggak ada penciptanya, akal kita nggak akan paham. Nggak akan paham. Masa sih? Jakarta, dunia ini nih, dunia matahari bisa berjalan, bulan bisa berjalan pada porosnya, bisa berjalan rapi begitu, nggak saling tabrakan planet di atas. Kalau misalnya nggak ada yang ngendalin, masa gitu, kalau bahasa kita masa sih, sehingga akal kita menghukumi bahwasanya pembuat alam semesta ini ada. Nah Allah berhubung Allah yang menciptakan ini semua, maka Allah disebut adzatul wajibatul wujud, zat yang wajib adanya menurut akal. Di dalam zat Allah itu al-mujtama'at li jamil kamalat, terkumpul sifat-sifat kesempurnaan dan dibersihkan dan kosong dari sifat-sifat kekurangan. Itu satu definisi itu. Dari definisi itu ulama berbicara bahwa definisi itu berarti menerangkan tentang nama zat Allah. Karena kaitannya adzatu wajibatul wujud. Nama terhadap zat Allah yaitu Allah. Nama terhadap zat pencipta yaitu Allah. Kata ulama, kita nggak boleh berpikir tentang zat Allah. Tapi kita harus berpikir tentang ciptaan Allah. Wala tatafakaru fi dzakirah, walakin tafakaru fi khalqillah. Berhubung kita tidak boleh membahas, berpikir tentang zat Allah, maka dari itu, dari definisi yang pertama nggak ada lanjutan pembahasan. Cukup sampai situ, karena nggak bisa dibahas. Nggak boleh untuk membahas tentang zat Allah. Akal kita nggak akan mampu. Gitu. Yang kedua ada ulama yang mendefinisikan Allah itu alamun alal ilahil haq. Alamun dalun alal ilahil haq. Alamun suatu nama, dalun yang menunjukkan alal ilahil haq, terhadap Tuhan yang hak. Nama yang menunjukkan terhadap Tuhan yang hak. Berarti nih, berhubung Allah itu menunjukkan terhadap Tuhan yang hak, ada dong Tuhan yang batil. Karena bahasanya alamun dalun alal ilahillah. Allah itu nama Tuhan yang hak. Ada dong Tuhan yang batil. Ada. Apa Tuhan yang batil tuh? Yaitu togut. Disebutnya togut. Itu Tuhan yang batil. Mengangkat sesuatu selain Allah, yaitu togut. Banyak togut mah. Kalau orang ini mah, misalnya kalau orang Nasrani mah mengangkat patung sebagai Tuhan, berarti disebut togut gitu. Atau mengangkat sapi dijadikan Tuhan, togut disebutnya. Atau nih kita mengangkat hukum selain hukum Allah, disebut togut juga. Kita mengangkat ilah selain Allah, itu disebut togut juga. Sehingga jikalau kelakuan kita mengangkat sesuatu selain Allah dijadikan standar kehidupan, maka kita disebut yaitu togut gitu. Disebutnya mengangkat togut gitu. Mengangkat Tuhan selain Allah. Enggak hanya tentang cara beribadah aja, enggak. Standar kehidupannya kalau ditaruhnya standar kehidupannya bukan ke Allah, bukan ke ilahil haq, bukan ke Allah, maka disebutnya dia togut gitu. Dia menyembah togut disebutnya.
Allah itu alamun alal dalun alal ilahi hak, nama terhadap Tuhan yang hak, dilalatan jamiatan yang menunjukkan semuanya ala jami'i ma'anil asma'il husna kulliha, yang menunjukkan Allah itu terhadap makna asma'ul husna semuanya. Jadi dengan nama Allah pun sudah mewakili makna-makna asmaul husna yang jumlahnya 99. Maka dari itu kata ulama, Allah itu disebutnya Ismul A'dom, isim yang paling agung. Sehingga kalau kita berdoa, misalnya berdoa pengen diberikan rezeki sama Allah yang halal dan berkah, nggak perlu menyebutkan ya rozak, nggak perlu. Dengan kata ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah, cukup. Kenapa? Karena di Allah pun ada makna ya rozak. Di nama Allah pun. Itu makanya Allah itu disebut Ismul A'dom, isim yang paling agung. Karena di Allah ini mencakup makna Asmaul Husna yang 99. Nah, melihat definisi ini, disebutnya nama Allah melalui definisi yang tadi, disebutnya Allah itu nama terhadap sifatnya. Karena bahasanya alamun dalun alal ilahil haq, nama terhadap ilah. Ilah itu sifat ilah. Nama terhadap sifat Allah. Makanya kita yang harus kita pahami dari nama Allah itu melalui definisi ini, yaitu uluhiyah Allah. Sifat uluhiyah Allah. Sifat ketuhanan Allah. Maka turunlah akidah, disebutnya akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah nanti. Akidah uluhiyah itu ada berapa? Ada 41. 41. Yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20, yang jais bagi Allah 1. Akidah uluhiyahnya. Dari nama itu. Maka dari itu, dari definisi ini berkembanglah pembahasan. Bisa membahas tentang akidah uluhiyah, akidah ketuhanan. Dari nama itu, dari alamun alal ilahil haq. Alamun alal ilahil haq dilalatan jamiatan li jami'i ma'anil asma'il husna kulliha. Suatu nama terhadap Tuhan yang hak nanti. Suatu nama terhadap Tuhan yang hak. Nama Allah nanti akidahnya disebut akidah uluhiyah, akidah uluhiyah disebutnya akidah uluhiyah nantinya. Makanya berkembang di sini akan dibahas nanti wujud, kidam, bako, mukhalafatul lawadis, qiyamu binafsih, wadaniyah, kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, dan seterusnya akan dibahas. Ini karena bisa dibahas di sini mah. Nanti pembahasan ini mah nanti aja kalau udah di babnya. Yang ketiga, ada yang mendefinisikan Allah bahasanya alamun lirob. Allah itu alamun lirob. Suatu nama lirob terhadap sang pengatur, terhadap yang mengatur. Nama terhadap yang mengatur. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Yaitu Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya berkaca dari definisi ini, nama Allah itu alamun lirob, nama terhadap yang mengatur, berarti nama Allah itu disebutnya ismul af'al. Karena nama terhadap pekerjaan Allah. Apa pekerjaan Allah? Yaitu mengatur alam semesta ini. Mau berjalannya alam semesta ini, mau mengatur berjalannya alam semesta ini, benda-benda langit, benda-benda bumi, dan mengatur hukum yang dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Makanya disebut rob. Akidahnya disebut akidah rububiyah. Makanya akidah dalam Ahlussunnah itu ada akidah uluhiyah yang berkaitan dengan sifat Allah, ada akidah rububiyah
yang berkaitan dengan af'al Allah gitu. Akidah uluhiyah untuk apa akidah uluhiyah? Untuk keyakinan dalam hati. Akidah rububiyah untuk pengaplikasian akidah yang ada dalam hati. Supaya sesuai antara keyakinan dan pekerjaan, supaya sesuai, supaya selaras. Supaya akar amadahannya tuh sama gitu. Nggak beda. Misalnya akarnya akar jeruk, batangnya batang nangka, supaya nggak gitu. Supaya satu kesatuan dari akarnya mah ini ke atasnya pun sama gitu. Akarnya jeruk, pohonnya juga pohon jeruk, buahnya buah jeruk gitu. Nggak beda. Nah itu akidah uluhiyah dan akidah rububiyah. Akidah uluhiyah mau untuk menanamkan keyakinan dalam diri sendiri, individu per individu. Rububiyah mau untuk pengaplikasian akidah yang dalam hati. Makanya disebut akidah rububiyah. Akidah rububiyah, di sini aja dibahas kalau rububiyah. Akidah rububiyah Allah, pengaturan Allah yang Allah laksanakan di alam semesta ini. Allah mempunyai dua pengaturan, dua pelaturan aturannya. Yang pertama, Allah melakukan yang namanya sistem mulkiyah, sistem kerajaan. Siapa yang menjadi rajanya? Allah. Yang menjadi petugas rajanya siapa? Yaitu malaikat. Makanya nama petugas Allah disebutnya malaikat gitu. Malaikat itu jamak daripada malakun. Malakun, malakani, malaikat. Makanya beberapa malak disebut malaikat. Ada berapa malak? Ada berapa malak yang harus kita ketahui? Ada 10 malaikat. Satu-satunya penyebutan bukan malaikat Jibril, tapi malak Jibril, malak Israfil, malak Munkar, malak Nakir. Nggak bisa malaikat gitu kalau dalam bahasa Arab mah ya. Dalam kaidah bahasa Arab mah. Karena malaikat itu isim jamak disebutnya. Jamaknya jamak taksir gitu. Untuk beberapa. Kalau mufradnya apa? Malah. Makanya penyebutan Jibril itu malaikat Jibril. Kalau sekarang kan harusnya malak Jibril. Itu petugas raja tuh. Allah sebagai rajanya, petugas rajanya yaitu malaikat. Apa tugasnya? Tugasnya apa? Tugasnya malaikat itu untuk menyebarkan nikmat rahmannya Allah. Nikmat rahman Allah, mengatur alam semesta ini. Ngatur angin, ngatur rizki, ngatur hidup mati manusia. Oke, aturannya mengatur keberlangsungan alam semesta ini. Itu tugasnya. Tugas malaikat tuh. Misalnya di alam dunia ini nih, ada yang mati, ada yang hidup. Itu nggak bisa dikasih tugas sama orang lain, khusus malaikat. Tapi sekarang manusia mah pengen ngambil tugas malaikat. Manusia mah begitu kan bahasanya. Jakarta penuh nih, alam dunia nih lama-lama akan menjadi penuh. Gimana caranya? Dunia kan nggak ngelebarin, nggak nyempitin. Itu kan tugas malaikat sebenarnya. Tugas malaikat. Jangan diatur manusia, nggak akan mampu manusia mah. Ya gimana nanti? Gitu. Bumi segini-gini aja. Nanti juga malaikat ada yang dimatiin, ada yang dihidupin lagi sama malaikat. Itu mah gimana malaikat? Tugas malaikat gitu. Yang kedua, sistem Allah itu ada yang disebut sistem khilafah. Sebagaimana Allah firmankan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu pekerjanya, yang mengerjakannya, fa'ilnya, subjeknya. Di mana ada pekerja pasti ada pekerjaannya dong. Ada yang bekerja, ada yang bekerja nih, pasti ada dong kerjaannya. Gitu. Contohnya, chef itu kan pekerjaannya. Kerjanya apa? Tukang masak udah. Masak. Kerjanya masak. Khalifah itu pekerjanya disebut. Subjeknya. Apa pekerjaannya? Yaitu khilafah. Masdarnya mah khilafah. Apa arti khilafah tuh? Yaitu pendelegasian wewenang. Disebutnya penyerahan kewenangan.
Siapa yang ditugaskan itu, yang dipasrahkan wewenang oleh Allah, yaitu Adam, manusia maksudnya mah, yang diwakili oleh Nabi Adam secara jasad, tapi secara ruh yaitu Nabi Muhammad. Itu tugasnya. Dikasih kewenangan untuk menentukan sesuatu asalkan diterapkan hukum Allah gitu. Terserah dah, asal diterapkan hukum Allah terserah itu mah, menjalankannya gimana. Itu yang ditugaskan itu manusia gitu. Karena asal muasalnya yang ditawarkan amanah itu enggak manusia pertamanya mah. Pertama langit, bumi, gunung, semuanya kan menolak. Allah menawarkan amanah terhadap langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Kan kenapa menolak? Karena bentuknya tawaran, bukan perintah. Kalau perintah pasti terima. Karena Allah inna aradnal amanata, bahasanya penawaran. Kalau penawaran itu boleh iya, boleh tidak. Langit, bumi, gunung menolak semuanya. Kenapa? Karena takut berat, takut nggak bisa memikul amanah yang berat itu, lalu menolaklah. Gitu. Ketika semuanya menolak, manusia terojol datang aja manusia, nggak ditawarin nggak apa, wah malah insan, gitu. Manusia langsung bawanya gitu. Makanya tabiat manusia sampai sekarang nggak ditawarin, nggak diapa, nyalon deh. Itu tabiatnya dari sononya. Tabiatnya seperti itu manusia mah. Musim pilpres, nggak diapa-apain, nggak diapain, langsung nyalon, nggak disuruh, nggak diapa, nyalon, merasa mampu, nggak bisa. Tugasnya apa? Tugas manusia sebagai khilafah. Tugas manusia sebagai khilafah yaitu menyebarkan nikmat rohimiyah Allah. Apa nikmat rohimiyah Allah? Nikmat rohimiyah Allah isinya 3. 1, hidayatul iman, memberikan petunjuk iman Allah gitu. Memberikan petunjuk kepada manusia agar iman kepada Allah gitu. Memberikan petunjuk, tugasnya memberikan petunjuk doang, bukan harus ikut itu manusia, memberikan petunjuk doang. Yang kedua, ketika sudah hidayatul iman, lalu hidayatul Islam, imannya sudah iman kepada Allah gitu. Ketaatan hidupnya harus juga ke Allah, maka disebutnya hidayatul Islam. Makanya beda substansi ya antara iman dan Islam. Substansi iman mah yaitu kepercayaan, sebutnya tasdikot, dia mau menerima atau menerima dan mengakui atau tidak. Kalau enggak, berarti enggak disebut iman gitu. Substansinya makanya kepercayaan kalau iman mah. Islam mah, substansi Islam mah al-inqiyadat, kepatuhan. Bila seseorang mukmin patuh disebut muslim, bila seseorang mukmin tidak patuh berarti nggak muslim gitu. Makanya suka berbeda. Orang mukmin belum tentu muslim, orang muslim belum tentu mukmin gitu. Kok bisa orang muslim belum tentu mukmin? Kan ada orang yang menjalankan perintah-perintah Allah secara ininya, tapi dia nggak mukmin. Ada aja. Makanya substansinya beda antara iman dan Islam. Enggak, di mana iman pasti Islam, di mana mukmin pasti muslim, di mana muslim pasti mukmin. Enggak gitu. Kenapa? Karena beda daripada substansinya. Begitu. Makanya kalau mukmin mah kepercayaan, kalau iman mah kepercayaan, kalau Islam mah al-inqiyadat, kepatuhan. Jikalau mukmin patuh disebutnya mukmin juga, muslim juga, maka disebut mukmin kamilan. Ketika seperti itu, ketika dia mukmin tapi nggak muslim, berarti mukminnya mukmin asian, mukmin yang durhaka, yang suka berbuat maksiat. Gitu. Makanya beda, nggak otomatis. Ketika sudah ditunjukkan bagaimana iman kepada Allah, lalu tunjukkanlah oleh manusia kepada manusia yang lain bagaimana cara kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bagaimana ditaruh kehidupan kita, ditaruh standar kehidupan kita, standar yang namanya standar syariah, syariat, bukan standar budaya, bukan standar logika, bukan. Taruhlah standar kehidupan kita itu standar apa kata agama.
Kalau kita mau melakukan sesuatu itu, kita harus tahu dulu menurut agama ini halal apa haram. Gitu. Ketika kita sudah mempertanyakan itu, berarti kita secara tidak langsung muslim, udah disebut muslim. Tuh. Walaupun kita belum sempat melakukan sesuatu yang wajib secara sepenuhnya, meninggalkan yang haram secara sepenuhnya. Tapi pikiran kita sudah mengatakan, sudah dijadikan standar pikiran kita bahwasanya standar kehidupan itu yang paling tinggi syariat. Apa kata agama? Bukan budaya. Ini naik boleh nggak ya? Tapi biasa-biasanya sih menurut lingkungan ini nih kayaknya biasa-biasanya boleh kerjain. Atau secara logika yang penting masuk akal gitu. Mau kata agama haram ke mau kata halal, yang penting kalau bahasa kita masuk akal kerjain. Kayak sekarang bahasanya dengan kredit, bahasa rumah kredit gitu. Kalau kita nggak ngeredit rumah, bagaimana kita punya rumah? Makanya jalan satu-satunya dengan mempunyai rumah itu dengan kredit gitu. Kan itu hukum akal, cuma diiyain aja, dimasukin akal aja. Artinya secara tidak langsung dia udah nggak yakin sama Allah, gitu. Udah nggak yakin sama Allah. Lah emang yang ngasih rezeki itu bos lu kan Allah gitu. Kalau Allah udah menghendaki kamu mempunyai rumah akan punya. Artinya seperti itu maksudnya. Yang ketiga, ada yang disebut hidayatul ihsan. Tugas kita setelah kita menyebarkan iman, menyebarkan Islam, lalu menyebarkan ihsan. Ihsan itu apa? Soal rasa. Soal rasa iman, soal rasa Islam. Orang udah iman, orang ada Islam, nggak ada rasanya, akan mudah goyah imannya. Akan mudah, keyakinannya akan mudah goyah. Karena dia belum merasakan apa nikmatnya iman, apa nikmatnya Islam. Belum ada rasanya. Makanya bisa dikelabui. Ini enak, emang enak. Ya udah ikut. Gitu. Karena belum merasakan. Makanya iman Islam itu harus dirasakan. Enaknya bagaimana? Sehingga kalau kita sudah merasakan iman dan Islam itu nggak mudah. Makanya tingkat keyakinan itu ada 5. Tingkat keyakinan ya, tingkat keyakinan. Ada keyakinan disebut imannya iman taklid. Apa iman taklid itu? Ahdu qolil goer. Ahdu qolil goer. Mengambil perkataan orang lain tanpa tahu dalilnya. Keyakinan. Contohnya, iman kepada Allah kata siapa? Iman kata siapa? Kata guru gua, Allah itu ada, Allah itu tidak. Dia tidak mengetahui dalil-dalilnya, disebut taklid. Iman yang seperti itu diperdebatkan oleh ulama antara sah dan tidaknya. Bahkan ada 6 qaul. Bahkan yang lebih parah mah, ada ulama yang mengatakan orang iman taklid, mengikuti orang lain imannya, mengikuti orang lain imannya nggak sah, berarti kufur dia. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi secara jumhur ulama, iman taklid itu imannya sah tapi berdosa. Tetap aja sah berdosa. Intinya nggak boleh kita iman taklid, mengikuti orang lain. Iman taklid mah nggak benar nggak salah. Maksudnya gimana nggak benar nggak salah? Artinya ketika dia mengambil omongan orang lain benar, berarti benarnya kebenaran. Gitu. Nggak sejati benar, nggak hakikat benar. Tapi ketika mengambil omongan orang lain imannya salah, ya salah. Salahnya kebenaran. Nggak bisa dijadikan patokan. Tinggal kita lihat aja, dia ngambil omongan dari siapa. Lihat dah orang yang ngomongnya benar atau salah. Berarti kalau misalnya benar, benarnya kebenaran orang itu. Salahnya pun kebenaran gitu. Dan seperti itu. Ada yang kedua, imannya itu disebut ilmu yakin. Apa ilmu yakin? Artinya imannya dia pakai teori. Enggak ngambil dari orang lain. Imannya dia mengetahui ilmu iman tuh. Iman kepada Allah, tahu beserta dalilnya, dia bisa menjelaskan secara teori itu. Ini pun kata ulama nggak aman, belum aman gitu. Karena hanya sebatas teori.
belum merasakan, belum ada rasanya, hanya sebatas ngebacot, gak bahasa kita mah, kalau bahasa kasarnya mah hanya sebatas ngebacot doang, rasanya belum ada. Tapi lebih baik daripada iman taklid, karena yang kedua mah dia ada ilmunya, bisa menjelaskan secara teori. Yang ketiga ada yang disebut imannya ainul yakin. Yang ketiga mah ini imannya, selain dia menjelaskan secara teori, dia mempunyai dalil, dia tahu dalilnya, dia bisa merasakan iman itu seperti apa. Makanya tingkat keamanan iman ini di nomor 3. Ketika dia sudah merasakan apa nikmatnya iman, nggak akan bisa goyah. Ya kalau kayak kita, kalau kita udah merasakan nikmat kopi pahit, udah ngerasain nih, dikasih sama orang ini kopi enak nih, enak, dirasain sama dia, tetap enakan ini, tetap enakan yang pertama, karena yang pertama dia sudah merasakan gitu. Bisa dibandingkan, bahasa kita mah enak yang lain. Yang keempat ada yang disebut imannya ketingkatan keyakinan, iman ini disebut hakul yakin. Hakul yakin mah ini udah paling aman ini. Hakul yakin, selain dia merasakan, dia juga ma'rifah terhadap Allah. Itu ma'rifah. Yang kelima, yang kelima ini hanya Rasul yang punya, yaitu hakikotul yakin disebutnya. Hakikotul yakin. Ini mah hanya Rasul. Kita mah nggak akan bisa sampai situ. Yang bisa kita upayakan yaitu sampai hakul yakin. Berarti tingkat keamanan keyakinan di ketiga sampai 4. Gitu. 1, 2 mah masih bisa dibohongin, masih bisa disesatin kalau bahasa kita mah. Nah balik lagi, tugas manusia itu yang ketiga yaitu hidayatul ihsan. Kita upayakan bagaimana caranya ketika kita sudah iman, kita sudah Islam, bagaimana kita rasa-rasain dah. Gitu. Walaupun belum kerasanya, rasa-rasain aja. Gitu. Belum kerasa nih nikmatnya sholat, rasain aja. Gitu. Rasain. Dipaksain gitu, dipaksain gitu. Tapi memang lama-lama ketika kita sering melakukan segala perbuatan baik menurut Allah, lama-lama pertama kita belum merasakan yang namanya nikmatnya itu perbuatan, akan ke depan lama-lama bisa merasakan gitu. Karena sudah terbiasa, mudah-mudahan ke depannya akan merasakan gitu. Bahwa nikmatnya iman itu seperti apa gitu. Makanya nggak akan mudah tergoyahi. Nah, ini fungsi manusia secara ininya. Intinya mah di dalam tafsir Sawi mah dikatakan bahwasanya manusia diangkat menjadi khalifah itu tugasnya apa? Litan fidi ahkami, untuk menjalankan hukum-hukum Allah, syariat Allah. Itu tugas manusia mah. Kita harus paham. Tugas pokok manusia diciptakan oleh Allah menjadi khalifah. Apa tugas khalifah itu? Yaitu menjalankan aturan Allah, menegakkan hukum Allah. Gitu. Jikalau manusia tidak melakukan fungsi hidup manusia itu, berarti kita sudah menyimpang dari sunnatullah,